وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Hadratukumul muhtaram yang saya hormati, para habaib, para asatidzah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah As-Saggaf beserta para habaib yang lain yang hadir pada malam hari yang penuh dengan barokah ini. Wabil khusus juga kepada Al-Ustaz Ahmad Siddiq yang dari dahulu saya kenal selalu istiqomah sampai pada malam hari ini beliau tetap dalam keadaan istiqomah. Hadirin hadirat semuanya yang dirahmati oleh Allah. Tentunya kita tahu kelahiran Nabi adalah pada bulan Rabiul Awal. Wa minal ayyami yaumal itsnain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ditetapkan oleh Allah kelahirannya jatuh pada hari Senin. Bulan Maulid ini jika telah datang di mana setiap penjuru dunia mengumandangkan dan melantunkan sholawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah mereka mengekspresikan, menunjukkan bukti bahwasannya kita sebagai umatnya Nabi merasa rindu kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah. Ada yang mereka berkorban hartanya, ada yang mereka berkorban waktunya, ada yang bahkan dari mereka siap untuk mengorbankan nyawanya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mau tidak mau beliau Rasulullah harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jasad beliau mau tidak mau harus meninggalkan kita secara semuanya. Walaupun Rasulullah telah berpulang menghadap kepada Allah, yang harus kita perjuangkan demi untuk membahagiakan Rasulullah adalah melanjutkan estafet dakwah Rasulullah, melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah. Ketahuilah para hadirin, kita pada saat ini bisa ibadah dengan tenang, kita bisa sholat dengan tenang, kita bisa berpuasa dengan tenang, kita bisa membaca maulid Nabi dengan tenang. Ini semua jasa daripada pengorbanan Rasulullah. Berapa kali Rasulullah berkorban untuk kita, bahkan banyak sekali Rasulullah berkorban demi kita sebagai kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir ajal menjemput beliau, yang terucap dari lisan baginda Muhammad adalah kalimat ummati ummati. Kalimat tersebut tidak mudah untuk diucap. Mungkin jika dalam keadaan sehat, ucapan tersebut akan keluar
mungkin dari keinginan diri beliau, mungkin kalimat tersebut terucap dari kemauan beliau, akan tetapi beliau mengucapkan kalimat ummati ummati di akhir ajal beliau. Kita semuanya sebelum nanti dipanggil oleh Allah, detik-detik itu kita akan merasakan yang disebut dengan sakaratul maut. Semuanya dengan sakaratul maut yakni ala kulli ahad. Sakaratul maut ini akan datang kepada setiap daripada kita. Ketika sakaratul maut itu telah datang, la yahya wa la yamut, manusia itu tidak dikatakan hidup dan juga tidak dikatakan mati. Antara kehidupan dengan kematian, pikiran tidak berfungsi lagi. Nafsu manusia di waktu itu tidak ada lagi. Keinginan untuk berbuat sesuatu tidak ada lagi. Tapi belum dikatakan mati. Dan yang akan berbunyi adalah isi daripada hati manusia. Hati Rasulullah selalu memikirkan kita sebagai umat, sehingga di akhir ajal beliau yang terucap adalah kalimat ummati ummati umatku umatku. Kita saksikan saat ini mungkin kita menyebut nama Allah dengan mudah, tapi kalau ajal menyebut kita perlu ditalkin, kita kadang-kadang akan jawab. Kita saat ini berselawat dengan mudah, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Kita dengan mudah berselawat kepada Nabi SAW. Tahukah Anda, jika ajal detik-detik akan menjemput Anda, tidak semudah yang Anda bayangkan Anda akan bisa berselawat kepada Nabi. Yang bisa menggerakkan lisan Anda, yang membuat Anda berbicara di waktu Anda sakaratul maut, jika hati Anda terisi dengan isi Allah dan hati Anda terisi dengan Muhammad Rasulullah. Lihat bagaimana Rasulullah akhir ajal beliau, hatinya ternyata membuktikan bahwa beliau adalah manusia yang selalu memikirkan bagaimana umatnya menjadi penduduk ahli surga. Bahkan diriwayatkan di Sahih Bukhari, di mana seluruh para nabi akan masuk ke dalam surganya Allah, Nabi Muhammad tidak mau memasuki surganya Allah. Beliau menghadap kepada Allah. Tola'an Nabi ilal arsy, naik Nabi ke arsy-Nya Allah. Fasajada fi amanillahi ta'ala, Nabi bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya di waktu itu Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusyaffa. Nabi antri, para anbiya sudah berantrian untuk memasuki surganya Allah, tapi mereka tidak diizini masuk. Kenapa? Karena surga diciptakan oleh Allah, yang pertama memasuki adalah Nabi Muhammad. Semua nabi sudah siap mau masuk, tapi Nabi Muhammad tidak siap masuk, tidak diizini oleh Allah masuk ke dalam surga. Dicari Nabi tidak ada. Ternyata Nabi naik ke arsy-Nya Allah, sujud di hadapan Allah. Ini bukan waktunya lagi, wahai Muhammad, kata Allah. Ini waktunya engkau menikmati surga. Ini waktunya engkau masuk ke dalam nikmat Allah yang abadi, tidak pernah sirna. Nabi masih memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa permohonan Nabi? Nabi bersujud di hadapan Allah. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi, angkat kepala kamu wahai Muhammad, mintalah kamu, akan aku beri segala permintaanmu. Berilah pertolongan wahai Muhammad kepada siapa yang engkau ingin tolong. Bahkan Allah menguatkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad bukan sekedar satu pemberian cukup, akan tetapi Allah memberikan fatarda sampai Nabi benar-benar puas. Apa saja yang diminta oleh Nabi tidak pernah ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah Anda, kira-kira jika Anda ditawari oleh orang kaya, minta apa? Tak kasih. Lalu mintanya jangan sedikit, yang banyak. Lalu minta
minta yang besar, kira-kira pasti yang kita minta pertama, saya selamatkan dulu. Saya kepingin kaya. Nanti kalau saya kaya, saya akan bantu keluarga saya. Itu manusiawi. Itu wajar. Tapi Nabi SAW tidak. Sehingga dipuji oleh para ulama, dipuji oleh para sahabat. Bahkan Al-Habib Ali mengatakan basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad manusia, tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Kenapa? Karena kalau manusiawi, begitu diberikan pertanyaan oleh Allah, mau minta apa engkau wahai Muhammad, akan aku berikan sampai engkau puas. Kalau secara basyari, secara manusia, pasti yang diselamatkan adalah dirinya terlebih dahulu, baru yang lain-lainnya. Tapi Nabi enggak. Yang diminta tidak la arda wa wahid min ummati finnar. Ya Allah, jika engkau memberikan aku izin, maka aku minta kepadamu, aku tidak suka dan tidak ingin jika ada satu umatku yang masuk ke dalam api neraka. Di waktu itu diizinkan Nabi Muhammad untuk turun ke neraka memberikan syafaat kepada seluruh umat yang masih disiksa oleh Allah ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ma tarakta li ummatik li ghadabi rabbik. Wahai Muhammad, engkau tidak meninggalkan satu pun umatmu untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua engkau tolong, semua engkau selamatkan. Oleh karena itu Nabi tidak suka kalau umatnya masuk di dalam neraka Allah, dan Nabi tidak mau jika masuk surga ternyata umatnya di belakang ada yang masih disiksa oleh Allah. Jadi intinya kita pasti masuk surga. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Masih ada apa-apa? Tidak apa-apa. Pasti kok Anda masuk surga. Tapi ingat, pertolongannya nanti datang yang urutan nomor berapa. Anda harus tahu di surga itu satu hari kakal pisah 5 tahun. Satu hari di neraka Allah, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Lah kalau umatnya banyak yang maksiat, antri nomor berapa? Anda antri 5 hari, berarti Anda disiksa oleh Allah 5.000 tahun. Kalau yang maksiat dari umatnya Nabi ini 100, ya berarti 1 juta tahun. Kalau terus kalikan saja. Jadi Anda terserah kalau mau ngincipi, ya syukur-syukur iso gawe cerita mrene apa lu bentang neraka. Ya maksiat to. Maksiat iki ana sedina tok. Kakek sedina tok ae. Berarti bersiaplah Anda untuk disiksa 1000 tahun lamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang patut memang harus kita puji. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang adalah manusia yang betul-betul istimewa. Tidak ada yang menandingi Rasulullah, menyamai, tidak ada.